Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di hari ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya. Kalau di pertemuan selanjutnya kita membahas unsur-unsur sejarah dan konsep perubahan dan keberlanjutan sejarah, maka di hari ini kita akan mempelajari cara berpikir sejarah. Cara berpikir sejarah sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah diakronik dan yang kedua adalah sinkronik. Diakronik merupakan cara pandang sejarah yang menekankan pada kronologis waktu. Sementara sinkronik merupakan cara pandang sejarah yang menekankan pada peristiwa sejarah yang lebih mendalam. Baik, yang pertama kita bahas contohnya langsung supaya kita lebih bisa memahami. Kita ambil contoh adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kita lihat dari cara berpikir diakronik, maka kita fokuskan kepada kronologis waktu. Contohnya, di tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Di tanggal 16 Agustus terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian di tanggal 17 Agustus barulah dibacakan teks proklamasi. Nah, kalau kita lihat dari cara berpikir sinkronik, maka yang menjadi fokus perhatian kita dalam mempelajari peristiwa proklamasi, kita lebih mendalam dalam mempelajari peristiwanya. Misalnya, kita hanya membahas di tanggal 17-nya saja. Nah, di tanggal 17-nya ini adalah peristiwa pembacaan teks proklamasi. Maka kita tarik benang merahnya. Teks proklamasi itu tentunya harus kita ketahui siapa yang membuat, dan kemudian di mana tempat pembuatannya, kemudian di mana tempat pembacaannya, kemudian peristiwa apa saja yang ada di sekeliling di tanggal 17 tersebut. Gitu ya, bisa dipahami. Contoh kedua adalah biografi. Misalnya kita contohkan adalah si Fulan. Nah, dalam biografi si Fulan ini ditulis mulai dari Fulan lahir sampai Fulan mati misalnya. Nah, jadi secara kronologis, tidak secara mendalam. Kalau kita lihat di cara berpikir sinkronik, maka kita ambil satu sampel saja. Misalnya kita pelajari ketika di SMA saja. Kita pelajari di SMA saja, tetapi secara lebih mendalam. Misalnya dia itu kelas 1-nya yang mengajar guru sejarah siapa, yang mengajar guru kimia siapa, kemudian wali kelasnya siapa, kemudian di kelas 2 dia mendapatkan ranking berapa, nilainya berapa. Nah, jadi di SMA-nya itu dipelajari secara mendalam. Kalau secara diakronik, hidupnya ini biografi hidupnya dipelajari dari awal sampai akhir, dan itu pun hanya mempelajari secara kronologis waktu. Sementara sinkronik lebih diperdalam, yaitu hanya membahas ketika di SMA saja. Dapat kita simpulkan, kalau diakronik dia hanya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Kalau sinkronik dia terbatas dalam waktu tapi mendalam dalam ruang.